Halo saudara, ketemu lagi dengan saya Om Adi Botak, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau. Ya, pada hari ini saya tetap selalu tidak lupa bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, yang dimana sampai saat ini saya masih diperkenankan untuk mengedukasikan tentang kicau mania, khususnya di cicak hijau, dan saya juga tidak lupa berterima kasih pada Scientific Lover yang selalu support saya, mendukung saya untuk terus nyimak edukasi-edukasi tentang pengalaman saya yang sudah saya jalanin dan sudah saya praktekkan ya. Yang dimana pada hari ini saya akan mengedukasikan tentang tutorial cucak hijau yang dimana terjadinya burung cucak hijau itu menjadi salto, itu ya. Itu dari pengalaman saya, ya pengalaman saya itu saya dari merawat burung, terus saya simpulkan juga dengan logika. Saya selalu memakai logika untuk menyimpulkan sesuatu dengan saya kesinambungkan dengan prakteknya, teori dan praktek ya. Itu saya selalu hubungkan logika, teori dan prakteknya. Itu saya selalu sinkronkan, yang membuat saya adanya jadi kesimpulan ya itu. Kenapa? Jadi kembali lagi kepada tadi tutorial burung salto, bagaimana terjadinya kok bisa menjadi burung itu salto. Nah itu begini ya, burung salto awal mula itu burung dari burung bahan ya kan. Bahan itu bahan biasanya yang paling sering itu dari bahan ombyokan ya. Ya tidak berkemungkinan juga yang dari rawatan jinak pun, dari trotolan jinak pun bisa salto, itu bisa juga. Tapi yang rata-rata itu burung yang salto itu dari burungnya awalnya agak giras gitu kan, dari giras ombyokan. Itu burung dari biasa liar kan terbang bebas di alam ya kan, dia merasa biasanya tempatnya luas, terus ditangkap dan dirawatlah oleh manusia. Dirawat itu dia mempersempit kandang ya kan, dan saat persempit kandang tersebut yang awal mulanya burung itu giras. Apalagi ini nih yang bikin banyak salah persepsi dari orang-orang bahwa menjinakkan burung itu dengan kandang yang kecil. Itu saya juga sebetulnya karena saya dulu istilahnya tuh burung, karena hobi burung ya, apa semua burung dari kecil itu menjinakkan burung. Contohnya seperti kacer, murai gitu, menjinakkan burung dengan burung kandang yang kecil itu masih tidak masalah ya kan, bisa masih bisa dia interaksinya lebih ini ya, lebih agak cepat dengan kandang kecil daripada yang kandang lebar. Tapi ini saya menerangkan itu tentang cucak hijau itu beda, karena saya mengamati semua yang dimana cucak hijau itu kan suka gerabak-gerabak. Dia pun kalau udah jadi pun aja, kalau dia gelap pun gerabak ya, itu ya gerabakan kayak gitu. Itu ya merupakan sebuah ciri dari cucak hijau itu. Disitulah ya menjadikan ciri burung cucak hijau itu bisa gerabakan. Apalagi si burung cucak hijau tersebut masih bahan, udah pasti dia suka gerabakan, nabrak-nabrak ya kan, apa segala macam itu. Dengan adanya kandang kecil dan suka nabrak-nabrak itu, maaf, ini sebetulnya juga kacer pun juga ada demikian juga sih, yang berhubungan juga dengan ada kandang kecil di mana itu, cuma di mana kandang kecil tersebut itu yang bisa membuat menjadi salto. Tapi kalau untuk menjinakannya berbeda ya. Untuk kemungkinan jadi salto itu kandang kecil
itu ada kemungkinan untuk salto, untuk kacer. Tapi untuk menjinakkannya lebih cepat untuk di kandang kecil kalau kacer. Tapi untuk cucak hijau itu menjinakkannya itu kebalik, malah dia butuh kandang yang besar. Kenapa ya? Inilah yang banyak menjadi sebetulnya itu salah persepsi ya. Kalau saya sih benar-benar memang mengamati. Jadi yang dimana, dan saya juga mempraktekkan juga, yang dimana kalau nih contoh cucak hijau ditempatkan di kandang murai yang besar, itu dia saat ngelihat jangkrik, dia akan ngelihat bisa fokus dulu. Dia ngelihat pengen makan, pengen nyamperin tapi masih takut. Itu yang pertama itu ya. Pengen makan tapi masih takut. Tapi dia masih bisa sempat ngelihat karena kandangnya luas ataupun dia ada terbangnya kayak gitu kan. Nah, kalau kandangnya tersebut kecil, itu cucak hijau tersebut dia akan gerabak dan gerabakan terus, dan udah istilahnya itu terlanjur gerabakan, dia nabrak-nabrak dan sampai nyonyor kayak gitu kan, sampai apa segala macam, pokoknya udah sibuk gerabakan terus lah kayak gitu. Nah, itu dia udah nggak fokus lagi untuk ngelihat si kita dalam memberikan jangkrik ya, karena kandangnya kecil, dia sibuk gerabakan terus, sudah nggak peduli melihat jangkrik, yang akhirnya itu memang dari kurun waktu yang cukup lama itu dia akan lama-lama pasti dia akan interaksi dan akan tahu ya kan. Tapi melalui proses nih, saat dia gerabakan atau apa dia nggak tenang kayak gitu, dia pengen terbang atau apa, tapi dia udah tahu merasakan sakit kalau nabrak jeruji ya kan. Kalau nabrak jeruji dia sakit, jadi sehingga kalau dia gelisah atau apa nggak tenang, dia akan terbang, tapi karena kandangnya kecil dia akan lebih cenderung ke salto gitu kan, karena terbang itu dia cari kelonggaran untuk mengepakkan sayapnya, tapi karena mentok terus jadi berbalik salto. Nah itu kan, nah itu karena dari sebetulnya kita yang nggak tahu, yang biasa itu awal asal-asal pokoknya ngerawat aja lah ya, ya banyak yang nggak masalah dan ada banyak juga yang bermasalah, karena kan bukan ini lagi ya, kalau yang namanya burung itu salto itu udah banyak lah ya, hampir semua tahu lah gitu. Burung caijo itu salto, burung kacer ada yang salto juga kayak gitu kan. Itu kan nah itu tadi, dia pengen terbang tapi karena dia gelisah ya, gelisah pengen terbang, tapi dia udah tahu, mulai lama-lama tuh tahu kalau mentok jeruji itu sakit, akhirnya tadi itu terbang dan menjadikan salto. Lama kelamaan begitu terus dan terus, itu ya akanlah terbentuk karakter yang menjadi burung yang salto itu ya. Itu kenapa ya saya ulang-ulang itu memang biar jelas ya, karena orang diulang-ulang aja masih banyak yang ini apa namanya, banyak yang bertanya ya. Jadi makanya saya ulang-ulang terus, biar kalau masih udah diulang-ulang masih bertanya-bertanya lagi ya, mungkin nyimaknya masih kurang ini ya, kurang semuanya ya disimak, mungkin skip jadi nggak ngerti ya, karena kan saya tuh bercerita aja misalnya kayak gini kan, dari pengalaman-pengalaman yang ada di benak saya, yang saya hubungkan dengan pengalaman, dan saya selalu memakai logika ya. Nah disitulah, jadi untuk solusinya, burung-burung yang bahan itu saya mempraktekkan dulu itu selalu rata-rata memakai kandang murai malahan kayak gitu kan. Jadi besar, dia juga masih ada leluasa terbangnya, dan dia kalau ngelihat kita bawa jangkrik dia masih bisa sempat ngelihat kayak gitu kan, karena ada space buat terbangnya kalaupun dia masih giras bener ya. Itu ya, ini sebetulnya ya
hal kecil yang banyak yang orang yang nggak menyadari, ya kan, karena taunya jadi atau apa segala macam kan, sama taunya itu cuma pokoknya dirawat aja nanti juga jadi gitu kan. Nah ini hal kecil yang banyak yang orang yang tidak tahu, kalau emang sekalian istilahnya mau menjadikan dari bahan kayak gitu kan, ya nggak ada salahnya seperti tersebut kan akan lebih bagus ya jadinya kan. Nah di situ, dan burung juga lebih aman ya dari untuk tingkat apa namanya istilahnya itu luka ya, luka-luka itu kalau dia nabrak, kalau kandangnya besar gitu kan, seperti kandang murai itu kan kalau bahan dia masih bisa terbang, space terbang lah di situ ya. Nah, dan lebih akan cepat jinaknya sebetulnya, lebih cepat jadi, lebih cepat ada ini interaksinya sama kita ya gitu. Itulah di situ sedikit tutorial tentang burung salto dari bahan ya, dan cara ngerawatnya. Itu sebenarnya berhubungan juga waktu saya ada tutorial itu atau beli burung bahan itu ya, itu cuma nggak sempat ya videoin lagi itu yang itu kan mau pindah kandang ke sangkar murai itu kan. Nah ini gambarannya ya beginilah, merawat burung cucak hijau bahan itu lebih bagus di kandang yang besar, intinya kayak gitu. Contohnya kandang murai, itulah ya. Ya itu saudara-saudara, itu yang pertama ya tadi ya, burung bahan salto dari versi burung bahan. Yang kedua itu salto dari burung yang sudah jadi ya. Burung yang sudah jadi kan ada aja ya, nggak sedikit lah, banyak itu burung yang digantang itu salto. Kenapa ya? Kenapa kok bisa salto? Itu yang pertama yang tadi, versi tadi itu rawatan bahan. Yang kedua burung yang sudah jadi. Tapi semua itu ada solusinya ya. Tapi saya sebelum menjelaskan solusinya itu, saya akan menerangkan dulu ya. Yang penting itu sebetulnya ilmunya itu keterangannya kok ya, yang dimana kalau paham, oh kenapa kok terjadinya seperti ini, kok bisa burung itu begini, karena gini ya. Kalau kita hindari atau kita apa yang membuat burung tersebut menjadikan yang tidak baik ya, ya jangan kita lakukan kan, gitu aja ya. Jadi kembali lagi, burung yang sudah jadi terus menjadi digantangkan satu itu penyebabnya apa? Karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu penyebabnya burung tersebut kurang tenang, sama seperti halnya di saat yang pertama tadi yang burung bahan, dia nggak tenang, tapi karena nggak tenangnya itu karena masih bahan. Kalau ini lain, burung yang udah jadi nggak tenangnya itu karena gelisah. Gelisahnya itu ada beberapa penyebab. Yang pertama penyebabnya itu burung kurang fokus dalam bertarung, dikarenakan burung tersebut biasanya tenaganya kurang ya, kurang tenaga, dan dia menjadi tidak tenang karena kurang tenaga, jadi tidak fokus tarung ya kan, tidak fokus tarung, akhirnya dia yaitu tadi kesiapan dalam bertarung menjadi hilang connect ya, hilang connect, dan akibatnya menjadi ada salto dulu, pelepasan pelampiasan dengan salto gitu. Ada juga yang terus bunyi lagi gitu kan. Itu sebenarnya salto itu termasuk pelampiasan dia, pelampiasan dalam dia mau apa, bertarung tapi nggak siap ada. Terus dari karakter yang terbentuk dari yang muda sebelumnya tadi ya, dari rawatan awal itu ada juga. Terus ditambah dia ini kenapa kok bisa jadi salto?
Nah, di situ langsung saya bahas saja solusinya, ya kita harus bisa menyeimbangkan antara dia tingkat powernya, ya kan, tenaganya itu, tingkat kekenyangannya di rumah itu kan untuk membentuk power tersebut, dan ketenangan si burung tersebut, ya itu diseimbangkan sampai digantang. Itu harus kita seimbangkan. Kalau dia powernya besar, kekenyangannya itu bagus dengan power yang besar dan seimbang dengan ketenangannya, dia akan bisa anteng. Itu ya kesimpulannya. Nah, itulah gambaran-gambaran dari saya tutorial tentang burung salto, ya. Kurang lebihnya nanti, selebihnya kalau saya ingat-ingat lagi ya akan saya ini ya. Kadang di sini nanti muncul, oh iya kurang di sini, kurang di situ kayak gitu kan. Saya itu dalam hal menyampaikan ini jadinya ya inilah, nanti mungkin di komen atau apa ya, itu akan saya bales, dan mungkin di deskripsi ya itu akan ditambahi ya. Itulah. Sementara sekian dulu, tetap di Kupas Tuntas segala masalah tentang cicak hijau. Salam simple, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Dan sebelumnya saya akan membuka nanti itu semua tentang istilahnya itu rumus ya, rahasia cicak hijau istilahnya itu. Sebetulnya juga set BP itu ada rumusnya ya. Rumusnya itu ya ada di otak saya ini, ada ya kan, rumus-rumusnya yang sebetulnya set BP itu bisa kalau ditulis itu jadi rumus ya. Nanti akan saya buka semua rahasia rumus tersebut, serumus-rumusnya apa semua dari istilahnya itu. Kok bisa tahu sih gitu, baru ngelihat itu langsung tahu tingkat kerusakannya burung ya, tingkat kerusakan burung ada berapa gitu kan, baru ngelihat bisa langsung nanti tuh wah tingkat ada, mungkin ya baru ngelihat atau dalam sehari ya dalam megang itu langsung bisa tahu ada berapa tingkat kerusakannya, ada 5 kayak gitu kerusakannya, yang mungkin kelihatannya sama semua, cuma gembung, jinak gitu aja ya kan. Tapi yang dimana kalau sudah berpengalaman itu pastinya akan tahu, yang dimana oh kerusakannya ini sebetulnya bukan hanya gembung, jinak kayak gitu kan. Itu karena adanya apa, kronologinya ini itu kayak gitu, itu semua itu bisa dilihat dari pengalaman. Dan ya ada rumusnya lah itu ya. Nanti pokoknya rumus-rumus dari set bentuk power ini akan saya sampaikan, saya buka, saya kupas semuanya itu nanti setiap per 1000 subscriber ya, kayak gitu. Setiap nambah 1000 kayak gitu, per 1000 subscriber ya, kayak gitu. Setiap nambah 1000 kayak gitu, saya akan buka semua rumus-rumus biar ini, biar tahu bener-bener. Dan kalau udah tahu rumusnya ya udah abadi aja pasti gitu kan. Tapi ya set BP itu ibarat kata bumbu itu contohnya contohnya itu tempe ya. Zaman dulu itu tahunya tempenya itu ya rasanya rasa tempe sama asin gitu aja kan. Tapi kan inovasi terus sehingga tempe itu bisa jadi rasa macam-macam ya, itu kan. Tapi ya tetap judulnya tempe dibumbuin gitu aja ya kan. Bisa jadi rasa sapi, rasa ayam, rasa apa aja kan, dengan itu kan, dengan bumbu kaldu kan kayak gitu. Tapi tetap jatuhnya ya tempe aja. Dan tempe tersebut bisa mengalahkan ayam ya. Ayam kalau tidak dibumbuin, cuma digoreng aja emang enak kayak gitu kan. Tapi bisa kalah sama
tempe yang dibumbuin ya dengan inovasi-inovasi, yaitulah bumbu. Bumbu itu ibarat kata ZBP ya. Jadi karena tempe itu dibumbuin dengan inovasi yang sehingga menghasilkan rasa yang melebihi ayam, jadinya kan bisa nyamain ayam, rasa ayam bisa sama atau bahkan bisa lebih dari makan tempe itu rasa nikmatnya seperti melebihi rasa ayam. Jadi kadang wah ayamnya biasa aja, wah tempenya wah nikmat banget nih, wah nikmat banget makan tempe lah ya, tempenya aja yang dipilih dimakan emang nikmat betul. Itulah ya contoh gambarannya. Selalu semangat tetap di jalur ZBP. Wani dengan ZBP adalah bumbu.